Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Asarullah Saifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem air conditioner atau AC pada sebuah kendaraan. Di mana materi ini karena materinya sangat luas, maka akan saya bagi menjadi beberapa bagian, dan kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagian pertama atau saya sebut modul 1. Materi sistem AC ini tergabung dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, jika dilihat pada capaian pembelajaran, sistem AC ini tergabung ke dalam kelompok elemen elektrikal kendaraan ringan, serta capaian pembelajaran pada akhir fase F. Nah, sebagai pengantar, di otomotif mobil itu terdapat dua kelompok besar mata pelajaran kelistrikan. Ya, jadi di mata pelajaran kelistrikan ini terdiri dari dua kelompok besar kelistrikan di otomotif. Ada kelistrikan engine, kemudian ada kelistrikan bodi. Kalau kelistrikan engine ini kelistrikan atau sistem-sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menyalakan kinerja dari mesin itu sendiri. Ya, di mana salah satunya itu sistem starter, adanya sistem pengisian, adanya sistem pengapian. Itu tergabung dalam kelompok kelistrikan engine. Nah, kalau AC ini tergabung atau bagian dari kelompok kelistrikan bodi. Jadi di mana kelistrikan bodi ini terdiri dari wire harness atau wiring diagram, instalasi kabel ya, kemudian ada switch and relay, kemudian ada sistem penerangan, ada meter kombinasi dan pengukuran, ada pembersih dan penghapus kaca, wiper and washer, dan yang terakhir AC. Nah, jadi sistem AC ini secara kelompok kompetensi ini berada pada kompetensi kelistrikan bodi di sebuah kendaraan. Ini sebagai pengantar saja rekan-rekan. Kemudian next, nah AC. AC ini berfungsi untuk mengatur temperatur, ya, mendinginkan atau memanaskan interior kendaraan. Selain itu, AC juga berfungsi sebagai alat pengering udara. Air conditioner juga membantu membersihkan gangguan seperti embun yang membeku, kemudian es dan kondensasi dari permukaan interior dan eksterior kaca jendela. Nah, karena kita berada di negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini merupakan negara dengan iklim tropis ya rekan-rekan, hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Ketika mendengar istilah AC itu relatif dengan dingin. Ketika mendengar istilah AC itu relatif dengan dingin. Memang salah satu fungsi AC itu untuk mendinginkan. Sebenarnya yang lebih tepat fungsi AC itu untuk mengatur suhu ruangan. Nah, tetapi sistem AC ini ketika dipasangkan atau diterapkan di negara luar Indonesia, terutama di Eropa, ini tidak identik dengan dingin. AC ini bahkan identik dengan hangat. Nah, makanya AC ini, mindset kita harus kita rubah bahwa AC ini bukan untuk mendinginkan saja, tetapi untuk mengatur suhu udara, bisa mendinginkan, bisa menghangatkan, dan bisa sebagai pengering udara. Ya. Nah, tetapi rata-rata kendaraan yang diproduksi, yang dijual di Indonesia memiliki sistem AC yang berfungsi untuk mendinginkan. Karena suhu di Indonesia relatif panas ya, jadi membutuhkan pengatur udara yang berfungsi untuk mendinginkan. Mungkin itu sebagai pengantarnya rekan-rekan. Kita next. Nah, jenis-jenis AC. AC ada 3 fungsinya. Yang pertama sebagai pemanas, yang kedua sebagai pendingin, kemudian yang ketiga sebagai alat pengering udara. Nah, di mana jenis AC sebagai pemanas atau biasanya kita sebut sebagai heater ya. Nah, menggunakan inti pemanas sebagai pengganti panas untuk memanaskan. Cairan pendingin yang dipanaskan oleh mesin masuk ke dalam inti pemanas yang memanaskan udara dan mengalir dari kipas blower. Jadi ini untuk menghangatkan ruangan. Jadi mengontrol suhu. Ini biasanya digunakan terdapat pada kendaraan-kendaraan yang memang digunakan di negara-negara yang memiliki suhu yang dingin. Jadi yang dibutuhkan bukan lagi pendingin, tetapi yang dibutuhkan adalah pemanas untuk menstabilkan suhunya. Kemudian jenis AC yang kedua berfungsi sebagai pendingin.
di mana menggunakan evaporator sebagai pengganti panas yang mendinginkan udara. Saat switch air conditioning diputar ke posisi on, kompresor membuat dan memompa gas refrigeran masuk ke dalam evaporator. Saat refrigeran mengalir melalui evaporator, evaporator menyerap panas dari udara di sekitarnya sehingga mendinginkan udara. Nah, ini fungsi AC atau jenis AC yang berfungsi sebagai pendingin. Nah, ini yang banyak di kita di Indonesia. Hampir 90% kendaraan yang dijual di Indonesia itu menggunakan sistem AC yang berfungsi sebagai pendingin. Tapi ada juga yang menjual terutama produk-produk build up dari Eropa. Ya, itu ada heaternya juga. Kemudian fungsi AC sebagai alat pengering udara. Saat switch AC diputar ke posisi on, evaporator membersihkan uap air di udara dengan mengubahnya menjadi air. Dengan demikian, udara menjadi lebih kering sebagai akibat dari fungsi pengeringan udara. Air yang berasal dari uap air selanjutnya dibuang keluar kendaraan. Nah, ini fungsinya adalah untuk membersihkan udara. Next, nah kita lihat ini ada komponen-komponen AC mobil, di mana pada gambar ini terinstalasi sistem AC yang sangat komplit. Jadi ada fungsi AC sebagai pemanas, ada fungsi AC sebagai pendingin. Kalau rekan-rekan cermati, di sini ada gambar yang berwarna merah. Nah, ini adalah komponen-komponen AC yang berfungsi sebagai yang menghasilkan udara hangat atau panas ya. Jadi ini sistem AC yang berfungsi sebagai pemanas. Ini yang warna merah. Yang biru ini adalah komponen sistem AC yang berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Nah, kita lihat satu-satu. Kita lihat dari yang warna biru dulu. Karena yang akan kita bahas lebih detail yaitu terkait fungsi AC sebagai sistem pendingin, ya, yang mendinginkan ruangan. Di mana terdapat komponen yang pertama kompresor. Ini kompresor, kemudian ada belt atau fan belt yang meneruskan putaran dari mesin ke kompresor sehingga kompresor ini bisa bekerja. Kemudian ada kondensor, kemudian ada AC line atau saluran AC, kemudian ada akumulator atau ini biasanya receiver dryer, kemudian ada evaporator dan ada AC control modul. Nah, jadi ini beberapa komponen sistem AC yang ada di sebuah kendaraan. Nah, rekan-rekan, untuk pertemuan sekarang itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait fungsi tiap komponen sistem AC akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.